Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam episode sharing kinerja investasi bola salju selama Juni 2020. Selain itu, dalam episode ini saya juga akan menunjukkan kenapa strategi diam itu penting. Terima kasih ya seluruh like Anda, karena atas like Anda channel ini semakin bermanfaat. Saudara, di layar yang Anda lihat ini adalah kinerja investasi yang kami lakukan selama Juni kemarin, selama Juni 2020. Nah, ini ringkasnya. IHSG memperoleh kinerja plus 3,19% dari 4753 sekian menjadi 4905 sekian. Meskipun secara year to date dari awal tahun masih min 22,13%. Sementara itu porto virtual, yaitu sebuah portofolio kerangka yang kami buat secara virtual berdasarkan ide-ide bola salju yang fasilitas untuk membership, untuk member bola salju sebagai inspirasi, sebagai pembelajaran, sebagai evaluasi, menunjukkan kinerja 6,71% atau 3, jadi year to date-nya 3,91%. Nah, akumulasi 20,7%. Nah, kemudian portofolio keluarga pada bulan ini menunjukkan kinerja 9,1%, portofolio kemitraan 7,8%, akumulasinya sekian-sekian. Nah, saudara, detail kinerja itu bisa dilihat di sini, ada detail bulanannya dan juga di bawah ini ada detail virtual, kemitraan dan keluarga. Nah, saya mau cerita tentang yang tadi yang saya bilang bahwa sebuah strategi sederhana bahwa diam, tidak keluar dari bursa, bahkan menunggu di saat yang tepat, itu bisa penting. SWDT untuk mengangkat pemikiran Charlie Munger ya di sana. Ini persis seperti yang kami lakukan di beberapa portofolio dengan dana, misalnya portofolio keluarga dan portofolio mitra. Dari crash pada beberapa waktu yang lalu, karena setelah sempat melakukan beberapa adjustment, kami kemudian diam tidak melakukan apa-apa, biarpun pada saat itu kami ya Anda bisa cek ya di beberapa video pada waktu yang terbit pada waktu itu, meski di luar sana tidak ada yang berani stand up untuk berkata ini harga sudah murah, ini udah salah. Tetapi kami setelah melakukan adjustment, setelah melakukan beberapa langkah penyelesaian, lalu stop, nggak bisa ngapa-ngapain, kami diam, tunggu. Nah, beruntung atau memang akibat dari strategi itu, kemudian hasilnya menunjukkan kinerja yang positif di Mei dan Juni. Tetapi ini juga kita harus berterima kasih kepada IHSG atau kepada pasar modal pada umumnya yang memang kinerjanya justru semua orang kan berkata, ada mayoritas berkata khawatir ini wabah corona ini, ada gitulah, ada ginilah, ada bagaimana lah, ada yang kurvanya dikira nanti kurvanya ditakutkan akan menjadi apa ya, kurvanya akan bukan V, bukan ini, bahkan datri, ya seperti itulah. Di tengah ketakutan seperti itu, ternyata pasar modal menunjukkan kinerja yang berbeda sekali dengan kekhawatiran. Dan terus terang saya sendiri terkejut. Nah, tetapi akibat diamnya saya saat itu, diamnya beberapa posisi portofolio, dan kemudian diganjar ketika pada Mei, pada Juni menunjukkan kinerja yang positif. Anda bisa lihat di sini ya, di layar ini ada 3,37, ada 9,1% positif untuk keluarga. Kemudian mitra juga begitu, ada positif 4,87%, kemudian 7,8% masih positif. Begitu pula portofolio ide atau virtual menunjukkan kinerja yang sama. Dan kami lagi-lagi kalau mau dibilang beruntung, silahkan beruntung, sehingga di awal di posisi akhir Juni kinerjanya plus 3,91%. Begitu saja, dengan diam, dengan tidak keluar dari pasar, dengan mempercayai bahwa bursa nanti akan menawarkan peluang yang baik ketika
menunjukkan posisi ketika ekonomi atau ketika sentimen berkata sebaliknya, kita bisa beruntung. Nah, mungkin di luar sana atau Anda mungkin banyak mengira bahwa untuk memperoleh kinerja seperti yang kami tunjukkan, untuk memperoleh, katakanlah bukan kami ya, untuk memperoleh kinerja yang positif di bursa itu adalah semacam sebuah rangkaian langkah-langkah yang harus tepat, harus cepat, harus mengetahui info lebih jauh dari orang lain. Anda bisa cek pada Maret dan Februari, Maret atau April di beberapa video pada saat tema crash saat itu. Kami cerita, kami open bahwa di portofolio ini kami minus 40%, di portofolio ini kemudian minus 37% atau 30%, saya lupa detailnya. Seperti itu. Dan kami sekarang berkata, sekarang posisi kami seperti ini. Inilah gunanya bagi kami untuk menunjukkan laporan kinerja. Yang pertama sebagai evaluasi, yang kedua sebagai pembelajaran. Barangkali bermanfaat juga bagi Anda. Bagaimana kami memperoleh kinerja yang positif seperti ini? Ternyata strateginya diam dalam berarti bukan hanya diam saja ya. Memang pada saat crash itu ada adjustment ya. Kami berani menjual beberapa posisi yang minus lebih kecil, dijual untuk membeli beberapa posisi yang lain yang perusahaannya kami anggap lebih potensial naiknya plus lebih besar, sehingga hasilnya, keuntungannya, harapannya lebih besar. Nah, terus terang kinerja ini tentu bukan akhir dari segalanya, jelas. Beberapa waktu ke depan, beberapa bulan ke depan, siapa tahu bursa akan anjlok, siapa tahu ada crash, ketakutan seperti lagi, atau siapa tahu ternyata ekonomi, ternyata bursa juga kembali ke hal-hal yang baik lagi. Siapa tahu, who knows. Nah, Anda bisa lihat dari beberapa posisi, semua ini mayoritas ide saham, mayoritas minus, hanya satu yang plus, dan ada beberapa yang keluar dari yang untung dan minus. Ini semua kami laporkan agar sebagai transparansi dan juga sebagai pembelajaran. Oh ya, satu lagi, saya mau cerita tentang portofolio anak. Jadi ini detailnya ya. Untuk kemitraan seperti itu, masih year to date-nya masih min 20,20%. Terima kasih untuk semua mitra atas kepercayaannya, kami mengelola dananya. Saya berterima kasih mitra berkomitmen dalam kegiatan investasi jangka panjang, sehingga biarpun minus seperti ini tidak ada masalah. Dan semoga harapan dari perolehan, misalnya dari dividen, dari capital gain dalam waktu-waktu yang mendatang akan bisa terakumulasi menunjang kinerja yang lebih baik. Nah, ini saya mau cerita, selain porto aktif, kegiatan pasif diam juga sangat berguna. Ini contohnya di portofolio investasi anak. Bagi Anda yang belum tahu, porto anak adalah semacam dana anak saya yang kami kelola dalam sebuah investasi kecil. Jadi anak itu selain dari uang saku, mungkin dari uang-uang yang lain, pemberian misalnya tahunan lah dari hari raya gitu ya, dapat dana dikumpulkan. Akhirnya setelah anak saya paham, umur 9 tahun pada 2015, kemudian kenapa nggak invest saja? Toh invest yang pertama dari dividennya saja sudah lebih dari tabungan. Prinsipnya sederhana segitu saja. Dari dividen saja sudah lebih besar daripada bunga tabungan. Maka anak saya nggak punya rekening tabungan, diinvest di sebuah rekening yang punya saya, kemudian hanya untuk dana anak saya, kemudian kalau ada dana ditambah, dibelikan bulanan, dan begitu saja. Tidak dijual sampai sekarang, hanya diam, hanya 3 saham, hasilnya seperti ini. Itu terbukti, itu membuktikan strategi diam, strategi tidak keluar dari bursa, strategi pasif dan menunggu punya power yang sangat hebat. Saya kira cukup ya, demikian edukasi singkat tentang sekaligus report tentang kinerja kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di report berikutnya.